Mas pribadi lebih Iya, baik di luar di saja. luar, tapi tetap berteman dengan pemerintah. Berteman dalam arti membangun komunikasi ya. Iya. Selama ini kan begini, sejak zaman Orde Baru, kalau berada di luar pemerintah, itu dianggap negatif, dianggap mengganggu pembangunan. Ini kita hilangkan dulu nih, sehingga demokrasi kita itu berjalan lebih berkualitas tuh. Iya. Iya kan? Nah, Seingat kita PDI Perjuangan itu di dalam pemerintahan pun ada rasa-rasa oposisinya gitu loh Bang. Sering kan dibilang kan PDI Perjuangan Iya, itu koalisi rasa oposisi. ya bahkan saya sering Kritis. ditegur-tegur tuh. Heeh. Iya. Bang Masinton sering kan mengkritik program Iya, pemerintah. karena memang ya kita harus lakukan kritik, gitu loh. Karena apapun kekuasaan itu kan dia ada potensi dia menyimpang kan juga bisa ada. Tapi apa itu ya Bang yang membuat pemerintahan Presiden Jokowi itu dalam tanda kutip tidak terlalu nyaman dengan PDI Perjuangan? Karena koalisi partai pengusung tapi sering sekali mengkritik kebijakan pemerintah. Oke. Ya, kalau kebijakannya tidak sejalan dengan garis ideologi dan program perjuangan ya kita kritik dong. Iya kan? Walaupun Mau itu nyaman, tidak nyaman. ada beberapa hal yang kita setuju dengan catatan, umpama seperti undang-undang Cipta Kerja, undang-undang IKN, dan berbagai produk perundang-undangan yang memang dalam aspek pembahasan kita melihat ya tidak begitu akomodatif dengan keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan juga dalam tujuan bernegara kita, gitu loh. Jadi seorang Masinton Pasaribu menginginkan PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Ya, satu di luar. Kedua, kita harus benahin. Ya. Benahin sistem politik kita, termasuk tentang undang-undang partai politik, undang-undang kepemiluan kita, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Agar apa? Itu tadi yang saya katakan, demokrasi sebagai sebuah cara, nggak boleh lepas dari konteks tujuan bernegaranya. Oke. Kalau demokrasi model pemilu kita masih begini dan model kepartaian kita masih begini, ini saya khawatir gitu loh. Khawatirnya apa? Tujuan bernegara gitu makin jauh tuh. Jalan demokrasi yang kita berdemokrasi ini justru menjauhkan kita dari tujuan bernegara tadi. Bang Maka Masinton ini nanti sebagai koreksi dan evaluasi Iya. kita sebagai sebuah bangsa. gimana memperjuangkan ini sementara Bang Masinton nanti tidak ada lagi di DPR? Ya, kita kan sebagai kader partai politik ya kita suarakan dong. Dan menurut saya ya, ini nih beberapa catatan-catatan kita tentang demokrasi bukan sebagai sebuah jargon ya. Nah, maka perbaikan terhadap partai politik baik dari aspek pembiayaan ya, karena tugas partai politik itu adalah dia melakukan rekrutmen, kaderisasi, dia melakukan artikulasi aspirasi rakyat tadi, kemudian dia melakukan agregasi berbagai kepentingan tadi, dan kemudian dia adalah penyambung aspirasi dan kedaulatan rakyat tadi itu. Oke. Maka ya partai politik dia juga menurut saya dia harus bisa dibiayai oleh negara. Sepenuhnya. Ya ada, katakan ya APBN kita berapa ribu triliun. Dialokasikan aja kepada partai-partai politik untuk melakukan kaderisasi tadi. Tapi partai politik dituntut transparansi penggunaan anggaran dan akuntabilitasnya sehingga bisa diaudit. Harapannya untuk bisa menekan berbagai ongkos politik. Satu itu, kemudian karena dalam sistem politik kita, rekrutmen jabatan-jabatan politik itu melalui partai politik. Kita kan mau jabatan-jabatan politik di publik tadi itu, yang mengisi jabatan-jabatan politik untuk ngurusin masyarakat apa segala macam, itu memang orang-orang yang qualified. Nah gitu loh. Yang teruji ya. Yang memang dia lahir melalui proses kaderisasi. Sehingga ketika dia mengelola pemerintahan atau di parlemen, dia benar-benar qualified. Oke. Begitu loh. Nah itu satu. Kemudian
sistem politik kita tadi partai politik, sistem pemilunya juga harus dirubah. Hmm. Gitu loh, diperbaiki gitu ya. Eh, saya belum nyampe ke apakah itu nanti proporsional terbuka atau tertutup, itu hal lain. Oke. Tapi harus ada dirubah, Oke. Soal diperbaiki. sistem rekrutmen itu, Termasuk pilpres ya, ya, pilkada juga Bang begitu. Masinton, berarti bukan kucuk-kucuk, tidak pernah menjabat apa, tidak pernah memulai dari bawah, tapi karena orang dalam atau anaknya siapa terus bisa dapat Oh iya, rekomendasi. betul. Kadang stempel KTA-nya belum kering tuh, masih basah, baru berapa hari dicalonin gitu kan. Nah jadi ini yang menurut saya ini bagian dari pembenahan kita dalam konteks penguatan pelembagaan demokrasi, termasuk tadi ya, pelembagaan demokrasi satu diantaranya adalah tentang mengatur bagaimana posisi partai politik yang dia di luar pemerintah atau oposisi tadi itu. Bagaimana sistem pembiayaannya, bagaimana supporting ke sana. Karena di luar pemerintahan bukan berarti dia menentang pembangunan apa segala macam. Justru di luar pemerintahan itu menjadi baik buat bangsa kita. Ya. Bukan asal beda kan. Ngomong-ngomong soal baik buat Gitu. bangsa kita ini Bang ya, kan banyak yang mengatakan bahwa biasanya habis pilpres itu kita harus rekonsiliasi, harus merangkul, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Makanya muncul wacana Pak Prabowo ingin bertemu dengan Bu Mega gitu. Sudah ada katanya ancang-ancangnya setelah Rakernas PD Perjuangan. Menurut Bang Masinton itu harus ketemu gak Pak Prabowo dengan Bu Mega? Itu menurut saya satu kesadaran yang baik di antara elit dan tokoh-tokoh bangsa kita. Nah, bertemu artinya bicara dalam perspektif bangsa. Bertemu kan nggak harus, ayo dong ikut gabung dalam kekuasaan pemerintahan kita. Ya boleh saja begitu. Tapi kan juga bisa saling menghargai juga. Tetap kita berteman, pun di luar pemerintahan kita tetap berteman, kita saling support, dan kita juga saling menghargai perbedaan jika saling ada koreksi. Nah gitu loh. Jadi kan itu baik. Jadi kalau ada oposisi itu menandakan demokrasi kita itu baik. Nah gitu loh. Itu penting karena apa ya? Katakan nih, pemerintahan tanpa ada kontrol, yang ada tuh oligar, kepentingan sekelompok orang. Nah maka sebenarnya politik itu kan satu komitmen, konsistensi, dan konsekuen gitu ya. Artinya apa? Kita harus mentradisikan ya kalau yang menang dia bentuk pemerintahan, yang kalah ya dia siap-siap di luar. Jadi meskipun bertemu pun kalau bisa ya tetap memberikan masukan, tapi bukan berarti akan bergabung dalam pemerintahan. Iya gitu dong. Ya? Oke, itu. Ya, kali ini barangkali apabila PKS tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan juga PDI Perjuangan tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ini mungkin sejarah baru ya antara PDI Perjuangan dan PKS ada di posisi yang sama dalam tingkat nasional. Tapi ini bisa terjadi ketika nanti kedua partai ini menjadi partai oposisi. Mereka jalan sendiri-sendiri, ya, tidak sepakat dan cenderung masing-masing saja, ya. Itu sih kalau kita baca ke depan seperti apa apabila keduanya di luar pemerintahan. Tapi kalau ada salah satu gabung, entah PDI Perjuangan, entah PKS, ya tentu oposisi sangat lemah, ya, sangat lemah. Kalau sudah gabung semua di pemerintahan. Padahal bangsa dan negara kita memerlukan yang namanya oposisi untuk menjaga sebuah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supaya ada keseimbangan demokrasi dan juga arah politik ke depan seperti apa. Kalau semua sudah menjadi bagian pemerintahan dan menjadi sepakat
di parlemen, maka apapun nanti menjadi keputusan dan kebijakan presiden, semua bisa diloloskan, semua bisa dikerjakan karena dukungan dari semua partai. Kalau cuma PKS ya kalah, atau kalau cuma PDI Perjuangan juga kalah juga ya kan kalau dibanding dengan koalisi yang gabung di pemerintahan. Yang sudah gabung itu teman-teman ada 3 partai ya, ya selain daripada koalisi sebelumnya, ada Nasdem, ada PKB, dan ada eh, apa satu lagi ya, PKB, Nasdem, oh ya baru itu ya, baru itu. Barangkali P3 juga akan masuk, tapi P3 kali ini kan tidak ada suara di parlemen. Apakah PKS masuk juga belum dipastikan, tapi PKS sudah menawarkan diri kepada Prabowo supaya Prabowo bisa menemui mereka, tapi rupanya Prabowo kelihatannya tidak mengajak PKS untuk gabung di pemerintahan, ya. Melihat di dalam pemerintahan sendiri itu banyak orang-orang yang tidak begitu senang dengan PKS, ya. Jadi nggak mungkin tuh ya. Peneliti politik PDI Perjuangan dan PKS harapan terakhir jadi partai oposisi. Ya memang iya. Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran. Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romi mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi. Menurutnya, kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak, kalau tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru tentunya. Kalau semuanya masuk ya, wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran, kata Lili dalam kegiatan webinar bertajuk Quo Vadis Demokrasi Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dipantau dari Jakarta. Dia menilai saat ini Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, ingin merangkul semua partai yang ada di luar koalisi, ya, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, hingga PKS. Namun belakangan, Prabowo baru melakukan komunikasi secara langsung dengan Nasdem dan PKB. Walaupun begitu, dia menilai P3 dan PKS pun ingin diajak bergabung ke koalisi tersebut. Yang tersisa adalah PDI Perjuangan. Nah, kalau PDI Perjuangan kita ketahui juga ada 2 faksi yang ingin tetap menjadi oposisi dan ada yang ingin bergabung. Jadi masih ada 2. Dia juga mengatakan ada sejumlah anggapan bahwa para anggota DPR akan tetap memainkan fungsi pengawasan walaupun partainya berkoalisi dengan pemerintahan. Gak mungkin lah. Penentu itu ketua partai, bos. Ya kan, kalau ketua partainya bilang A, semua harus A. Oke, ya. Namun dia menilai pengawasan itu tidak akan setajam jika partai dari anggota DPR tersebut menjadi oposisi. Untuk itu, dia mengatakan bahwa demokrasi akan tetap bertahan jika tokoh-tokoh politik dan petinggi-petinggi partai berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia dan tidak ada selintas pemikiran pun untuk kembali ke otoritarianisme seperti di masa silam. Menurutnya saat ini ada dugaan eh, dengungan agar Indonesia kembali menganut Undang-Undang Dasar 1945 murni yang belum diamandemen. Dia mengatakan bahwa undang-undang tersebut justru membentuk pemerintahan otoriter, baik pada masa Orde Baru maupun masa
demokrasi terpimpin. Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elit politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia, kata dia. Jadi teman-teman, saya setuju dengan ini ya. Kita butuh orang-orang di parlemen itu, orang-orang yang bisa mengimbangi ya. Ketika terjadi voting, paling tidak oposisi bisa memberikan sebuah perbedaan apabila dirasa itu tidak begitu penting untuk masyarakat atau tidak membawa keberuntungan untuk masyarakat, tapi undang-undang dibuat untuk keberuntungan para elit saja. PDI Perjuangan bakal jadi oposisi atau koalisi Prabowo? Nah, ini jawaban dari pengurus partai, ya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) akhirnya buka suara terkait dengan posisi partainya dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sejatinya memang PDI Perjuangan belum memutuskan sikap apakah akan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto atau menjadi oposisi seperti yang diklaim Ganjar Pranowo. Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan keputusan akan dibuat dalam rapat kerja nasional atau Rakernas intern dari PDI Perjuangan. Nanti kita akan lihat itu ya. Baik, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar yang di bawah ini.